Seorang direktur yang baik adalah yang mau mengikuti arahan engineering staff saat AC di kantornya sedang diperbaiki oleh mereka. Bukannya yang sok ngatur, padahal ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang perbaikan AC. Hai teman-teman, bagian ini berjudul pendekatan kepribadian untuk pemimpin era YZ. Untuk mampu memimpin generasi yang beragam dan berpotensi memecah belah itu, seorang pemimpin perlu dibekali oleh sebentuk kepribadian yang tepat. Dan ada 4 aspek yang akan saya jelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama, bahwa kita seyogianya memiliki kemampuan dalam hal penilaian potensi manusia. Yang kedua, bahwa kita seyogianya menjadi seorang komunikator yang hebat. Yang ketiga, bahwa kita seharusnya memiliki sebuah sifat rasa ingin tahu atau curious. Dan yang keempat adalah, kita perlu memberikan sentuhan tambahan pada definisi kepemimpinan yang sebenarnya. Nanti saya akan memberitahu bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan mengarahkan orang lain, tetapi juga kemampuan untuk menyediakan diri menjadi pengikut atau follower pada saat-saat dibutuhkan oleh tim. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemampuan menilai manusia. Untuk hal ini, kita perlu belajar tentang jenis-jenis kepribadian, supaya kita bisa menilai potensi dari masing-masing anggota tim. Dan nanti ketika kita sudah berpengalaman, kita akan mampu menentukan bibit-bibit unggul di antara anggota-anggota tim. Lalu sekarang teman-teman bertanya, bagaimana cara belajar jenis-jenis kepribadian itu? Sampai sini saya mau disclaimer dulu bahwa walaupun di sana bertebaran berbagai kaidah tentang jenis-jenis kepribadian, tetapi sebenarnya kepribadian itu sifatnya fluid dan pengelompokan jenis-jenis kepribadian hanyalah sebuah bentuk simplifikasi. Jadi jika ada 200 orang di sebuah perusahaan, maka di sana ada 200 jenis kepribadian yang berbeda. Hanya saja, kaidah-kaidah jenis kepribadian seperti DISC dan MBTI bolehlah dijadikan panduan dasar untuk memprediksi kecenderungan umum tentang kepribadian orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, hanya sebagai panduan dasar saja. Paling penting adalah selalu melakukan norming atau familiarisasi dengan orang-orang yang akan kita prediksi jenis kepribadiannya secara individual. Tapi sebelum masuk ke jenis kepribadian, mari kita telah terlebih dahulu karakter umum dari setiap generasi. Dan untuk hal ini saya mau disclaimer lagi, bahwa pengelompokan sifat dan karakter setiap generasi juga merupakan simplifikasi. Ini terbukti dari banyaknya perbedaan dari pandangan banyak ahli tentang rentang tahun lahir setiap generasi. Juga secara operasional sehari-hari kita bisa menemukan banyak orang dari generasi tertentu yang tidak memiliki karakter generasinya itu. Misalnya teman saya dari kalangan baby boomers, banyak yang perilaku kesehariannya tidak jauh dari generasi Z, begitu juga sebaliknya. Jadi pengelompokan karakter generasi juga adalah sesuatu yang bisa kita jadikan panduan dasar saja. Lagi-lagi kita harus melakukan norming secara individual. Kita lanjut ya. Pertama tentang mengenal karakter setiap generasi secara umum. Baby boomers lahir antara 1946 sampai 1965 memiliki karakter umum, menghargai kebebasan pribadi, terlibat secara sosial politik, adaptif dan beragam, tidak takut menentang kewenangan, positif dan berorientasi kelompok, kompetitif, peduli kesehatan dan kebugaran. Generasi X yang lahir antara 1965 sampai 1980 bersifat independen, banyak akal, terampil, realistis, skeptis, kompeten teknologi, adaptif dan produktif, prioritas keseimbangan dan keluarga, beragam dan artistik. Generasi Y yang lahir antara 1982 sampai 1997, sifat keakuan, stimulasi berlebihan, rentang perhatian pendek, mahir teknologi, global, sadar sosial, kepribadian rangkap online dan offline, multitasking, dan jadwal padat. Generasi Z yang lahir antara 1997 sampai 2012, pendidikannya tidak tradisional, skeptis pada politik, kurang privasi, kepuasan instan, sepenuhnya lahir dalam teknologi, protektif pada lingkungan, dan sumber daya alam. Sekali lagi, karakter-karakter dan tahun lahir setiap generasi adalah relatif.
tapi secara umum wajib kita pahami. Dan setelah itu barulah kita pelajari bahwa ada dua model kepribadian, DISC dan MBTI, yang bisa didalami sendiri, baik lewat buku-buku ataupun dari internet. Sumbernya banyak sekali. Yang pertama kita bisa belajar tentang MBTI, itu singkatan dari Myers-Briggs Type Indicators. Di sana kita akan belajar tentang 4 pasang elemen kepribadian, yaitu dari aspek mengelola energi, ada 2 jenis, ada extrovert dan introvert. Lalu dari aspek memproses informasi, ada 2 jenis, ada yang sensory dan ada yang intuition. Dari aspek pengambilan keputusan, ada 2, yang thinking dan ada juga yang feeling. Sedangkan dari aspek orientasi kerja, ada orang yang judging, ada orang yang perceiving. Kemudian dari 4 pasang itu akan terbentuk 16 jenis kepribadian. Begitu menurut MBTI. Tapi ilmu MBTI ini tidak dapat saya jelaskan lebih detail di sini. Karena selain masalah waktu, juga karena pemahamannya membutuhkan proses belajar yang cukup kompleks. Tidak akan cukup dibahas sebagai gabungan ilmu di dalam YZ Leadership Series ini. Model kedua yang bisa dipelajari adalah DISC atau DISC. Untuk memahami ini, pertama-tama kita cukup tahu singkatan dari DISC itu sendiri, yaitu D, dominan. Ciri-ciri karakter dominan di dalam diri seseorang berhubungan dengan frase-frase sebagai berikut. Driving, directing, dominating, determined, agresif, kemauan keras, cepat, aktif, dan yang sejenisnya. Kemudian beberapa hal yang kurang mengasyikkan dari karakter D adalah bukan pendengar yang baik dan sering berpikir bahwa orang lain juga harus secepat dia, padahal kan kenyataannya tidak bisa seperti itu. Adapun ketakutan terbesar yang berhubungan dengan karakter D adalah takut gagal. I adalah influence. Karakter ini di dalam seseorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hangat, optimis, positif, senang bicara, senang tampil, sensitif, cukup emosional, dan seringkali dianggap sebagai seperti sinar surya. Kalau pagi menghangatkan, kalau siang suka bikin gerah, dan kalau malam selalu dicari-cari. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh karakter I adalah suka kurang teliti dan sering mudah merasa bosan. Ketakutan terbesarnya adalah takut tidak diakui. S adalah social atau steady. Karakter yang masuk kategori ini biasanya menunjukkan sifat-sifat sebagai berikut. Pendiam, pemalu, bekerja di belakang layar, pendengar yang baik, suportif, tidak neko-neko, rileks, dan tenang. Hal-hal yang perlu diperhatikan karakter S adalah biasanya kurang percaya diri dan cenderung terkesan kurang tegas. Sedangkan ketakutan terbesar karakter S adalah takut tidak aman atau tidak terjamin. Akhirnya tipe C adalah compliance atau competence. Ciri-ciri karakter C adalah tenang, kalem, percaya diri, teliti, spiritual, overview, review, organisatoris yang baik, detail, dan ujung-ujungnya selalu ingin jadi yang memutuskan. Beberapa hal yang agak mengganggu dari karakter C adalah kekakuannya. Sedangkan ketakutan terbesar karakter C adalah takut berantakan. Setelah tahu sedikit tentang huruf-huruf di dalam DISC, kita mesti tahu siapa sebenarnya diri ini. Kita ada di tipe yang mana. Lalu hafalkan di luar kepala semua ciri-cirinya. Kemudian kita wajib selalu menyesuaikan diri dengan jenis kepribadian yang sedang kita hadapi setiap saat. Kita juga perlu mengingat bahwa karakter D dan C berorientasi kepada tugas, sedangkan I dan S berorientasi kepada manusia. Dari segi pasangan, D dan S seringkali berseberangan prinsip di tempat kerja. D merasa S terlalu lambat, dan S merasa D terlalu sok. Begitu juga I dan C. I merasa C terlalu kaku dan serius, sedangkan C merasa I terlalu basa-basi. Tapi jika di luar pekerjaan, biasanya pasangan-pasangan tersebut serasi sebagai kekasih. Inilah yang membuat mempelajari DISC sangat menarik. Dan sekali lagi, kita sebagai pemimpin era YZ wajib memahaminya seperti sudah saya katakan sebelumnya. Jika kita sudah berpengalaman nantinya, kita akan bisa tahu sejak awal siapa yang perlu dipromosikan, siapa yang perlu dibimbing, dan sebagainya. Kita akan menjadi pemimpin dengan kemampuan menilai manusia yang mumpuni.
Sekarang mari kita lanjut ke aspek kedua, yaitu menjadi komunikator yang hebat. Pertama-tama kita harus menjadi pemimpin yang percaya diri, dan saya akan kasih tahu 9 aspek perilaku yang wajib dipupuk dan dilatih setiap saat, supaya kita bisa terlihat lebih profesional dan akhirnya menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Kesembilan aspek perilaku tersebut adalah eye contact, posture and movement, gestures and facial expressions, dress and appearance, voice and vocal variety, language, non-words and pose, listener involvement, humor, dan yang terakhir, yang paling penting adalah be yourself. Eye contact tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan emosional. Postur memastikan tubuh dalam keadaan tegap. Gesture and facial expression supaya kita bergerak dengan natural ketika berbicara. Dress and appearance disesuaikan dengan waktu, tempat, kesempatan, dan kepribadian kita. Voice and vocal berarti memproduksi suara menggunakan register yang tepat dan intonasi yang beragam. Language, non-words, and pose menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan jeda untuk menghindari kata-kata yang tidak ada artinya seperti ya kan, dan lain-lain. Listener involvement memastikan kawan bicara selalu tertarik untuk selalu mendengarkan kita. Humor untuk mencairkan suasana. Dan be yourself, ini adalah yang paling penting, kita harus selalu menjaga jati diri. Setelah percaya diri, maka kita mulai mengembangkan kemampuan komunikasi dasar melalui 2 hal, yaitu seni bertanya dan seni mendengarkan. Seni bertanya, biasakan mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu sering mengarahkan dengan kaku, menggunakan pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya ya atau tidak. Pertanyaan terbuka diawali dengan 5W1H. What, where, when, who, why, dan how. Ketika informasi sudah cukup, jangan juga terus-terusan menggunakan pertanyaan terbuka. Nanti malah mengobrol tidak karuan. Tutup percakapan dengan pertanyaan tertutup untuk menunjukkan bahwa kita yang memegang kendali. Itulah seni bertanya dari seorang pemimpin di era YZ. Seni mendengarkan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika mendengarkan. Pertama, menjadi neutral witness, artinya tidak beropini sebelum seseorang menyelesaikan kalimatnya. Ketika seseorang berbicara lalu di tengah-tengah cerita kita beropini, tapi setelah ia menyelesaikan ceritanya, opini kita berubah lagi. Lebih baik kita mendengarkan ia benar-benar selesai bercerita, barulah kita boleh beropini. Itu akan menghemat energi karena tidak perlu berganti-ganti opini sepanjang perjalanan cerita orang tersebut. Kedua, fokus listening. Daripada kita beropini saat dia berbicara, lebih baik fokus pada kata-kata dan cerita orang tersebut, sehingga kita mendapatkan cerita yang utuh. Ketiga, eye contact. Dalam melakukan fokus listening, kita sebaiknya memandang ke arah orang yang berbicara untuk menciptakan hubungan emosional dengan orang tersebut dan membuat orang yang sedang berbicara merasa dihormati. Dan yang keempat, lakukan gerakan-gerakan kecil seperti mengangguk atau ditambah juga dengan menggumamkan parafrase pada momen-momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan. Jika kita rajin berlatih untuk mengasah semua kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri yang saya jelaskan barusan, maka saya jamin tidak lama lagi teman-teman akan menjadi seorang pemimpin era YZ yang juga seorang komunikator yang hebat. Sekarang tentang rasa ingin tahu yang dalam. Pemimpin era YZ yang baik tidak akan langsung terjun berasumsi apabila mendapatkan informasi apapun. Ia akan bertanya berkali-kali dan menggali lebih dalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Ia akan melakukannya melalui bertanya langsung, melakukan observasi, melakukan studi pustaka, melakukan riset, dan lain-lain. Ini adalah disiplin keras yang wajib dijalankan supaya tidak tersandung oleh batu-batu ketidakpastian dan tidak terjerat di benang kusut kerumitan zaman now. Tapi walaupun keras, ada satu hal yang wajib dipegang untuk mengimbangi rasa ingin tahu itu, bahwa kita perlu selalu menjadi tenang di antara ketidakpastian era YZ yang dipenuhi dengan banyak ambiguitas.
Dan kita harus selalu mampu berjalan sambil memeluk ketidakpastian itu. Pada saat-saat di mana kita sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi yang lengkap, kita perlu menggunakan intuisi untuk menentukan arah mana yang akan dilewati. Yang penting, semua operasional pekerjaan tetap dapat dijalankan, walaupun dengan sumber informasi yang kurang memadai dibandingkan biasanya. Intinya, walaupun wajib menjadi deeply curious, but you must be able to embrace ambiguity. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tentang memberikan sentuhan tambahan terhadap definisi kepemimpinan yang sebenarnya. Di sini saya ingin menambahkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar bagaimana menjadi lebih berpengaruh sehingga kita bisa selalu diikuti oleh yang lainnya. Bukan hanya sekedar itu. Kepemimpinan yang baik adalah ketika kita tahu kapan waktunya memimpin dan kapan waktunya kita dipimpin. Contoh ya, seorang direktur yang baik adalah yang mau mengikuti arahan engineering staff saat AC di kantornya sedang diperbaiki oleh mereka. Bukannya yang sok ngatur, padahal dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang perbaikan AC. Para pemimpin di perusahaan dikatakan baik jika mau mengikuti arahan para cleaning service staff yang sedang membersihkan ruangan. Misalnya, mengikuti rambu-rambu kebersihan yang dipasang, tidak asal menginjak lantai yang sedang dibersihkan. Itulah 4 aspek kepribadian yang perlu dipupuk oleh seorang pemimpin era YZ. Di bagian berikutnya kita akan membahas tentang tahapan perkembangan tim. Terima kasih dan sampai jumpa.